Halo, apa kabar Sobat Trust Nation? Kembali lagi ke channel Trust Fashion. Hari ini kita akan membahas mengenai yang lagi heboh, sebuah financial advisor yang mengalami kasus sehingga dipanggil oleh Satuan Pengawas Investasi. Kasus yang terjadi adalah mereka memainkan saham-saham nasabahnya tanpa sepengetahuan nasabahnya. Pada dasarnya yang bisa membuat atau mengeksekusi saham-saham tersebut adalah sebenarnya kembali lagi ke nasabahnya, dan juga untuk bisa mendapatkan izin tersebut yang mereka harus punya adalah izin sebagai manajer investasi. Jadi kita hari ini akan bahas mengenai kronologis dan juga sebenarnya apa sih yang bakal terjadi dalam seminggu ke depan itu, dan sebenarnya yang terjadi di dalam internalnya itu sebenarnya apa sih sebenarnya kemungkinannya. Kalau misalnya kita lihat, ini saya dapat informasi dari CNBC, itu dilihat awal ceritanya itu adalah pada tahun 2018, kebanyakan nasabah-nasabah yang komplain ini bergabung di 2018 itu ditawarkan jasa financial advisor dan juga jasa pengelolaan dana investasi. Sebenarnya kalau jasa financial advisor itu sih limitasinya adalah sebatas pada memberikan rekomendasi dan juga memberikan solusi bagaimana supaya risiko atas investasi itu bisa dimitigasi. Karena kalau dilihat di sini, si financial advisor ini tuh memberikan service untuk bisa menjalankan dana nasabahnya itu masing-masing. Berdasarkan pengakuan nasabah yang saya lihat di beberapa channel YouTube yang sudah meliput dan menginterview langsung, nasabahnya itu mengaku bahwa tidak pernah diberitahu atau tidak pernah dapat informasi atau update. Taunya hanya setiap hari ada transaksi itu hanya dapat email notifikasi dari sekuritas yang sudah didaftarkan. Nah, jadi fakta yang ada di lapangan itu terlihat bahwa sepertinya ada namanya apa ya, mungkin ada kepentingan internal yang memang dijalankan. Karena gini, sebenarnya kalau kita main saham atau istilahnya kita berinvestasi, ada minimal dua hal ini tuh harusnya dijalankan dalam sebuah investasi yang kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan namanya diversifikasi. Oke. Di kasus ini, kesalahan yang terjadi adalah si financial advisor ini memberikan rekomendasi dan juga membelikan. Jadi nggak cuma merekomendasikan, tapi membelikan semua portofolionya ke dalam satu saham yang kita di sini di berita itu disebutkan ada saham LUCK. Jadi di saham LUCK itu terlihat bahwa kalau lihat dari historinya, dia IPO di akhir tahun 2018 dengan harga kisaran kalau nggak salah di angka 500-an. Coba kita cek ya. Jadi di 30 November di sini dibuka dengan harga di sini Rp660 per lembar. Ini LUCK tuh PT-nya PT Sentra Mitra Informatika. Terus lalu April 2019 nih saham ini naik nih. Ini sampai sempat menyentuh angka 2000. Kalau misalnya memang dari si apa namanya, dari financial advisor itu memang melakukan yang namanya diversifikasi, harusnya nggak boleh nih satu portofolio itu dibelikan satu saham yang sama. Ini kesalahan yang pertama nih. Ini dalam sebuah investasi itu suatu hal yang minimum itu harus diketahui. Jadi dalam artian minimal kalau saya itu membelikan portofolio satu minimal tuh 5 dengan kriterianya seperti ini. Mungkin 50 kalau misalnya kita orang konservatif atau kita orangnya mungkin nggak terlalu bisa yang high risk di saham, karena saham itu kan ada blue chip, ada saham yang memang gorengan yang biasanya dipakai orang untuk kayak istilahnya buat up daily trading itu ada. Jadi biasanya kita bagi nih 50-50. Jadi untuk yang 50 daily trading, 50% di portofolio, 50% lagi di blue chip. Nah, yang blue chip ini biasanya kita invest untuk jangka panjang, let's say hampir more than 2 years gitu kan. Sedangkan kalau yang daily trading untuk yang saham gorengan atau yang kita ngomong tuh yang below 1000 per share, itu biasanya kita pakai untuk daily trading kita. Dan itu biasanya kita bagi 50-50, dan juga kita lihat kira-kira potensialnya seperti apa untuk
yang kita bisa masuk. Jadi kayak misalnya contoh untuk yang long term ya berarti kita hitung contoh saham-saham yang biasanya orang beli itu saham Telkom, terus misalnya ada saham Unilever, terus ada saham misalnya Bank BCA. Nah itu kan adalah saham-saham yang dipakai atau di masyarakat umum tuh udah lazim karena semua orang pasti pakai produknya mereka. Terus kalau saham-saham yang gorengan banyak, saham Indonesia tuh banyak banget saham-saham yang udah baru IPO itu termasuk kategori saham yang bisa diperdagangkan secara daily trading. Nah, di kasus ini juga selain tadi masalah diversifikasi, yang tidak dilakukan adalah masalah money management nih. Money management itu adalah kita tuh harus tahu kapan saatnya kita itu harusnya cut loss posisi kita. Jadi ada saat dimana kita itu tidak boleh mempertahankan kalau misalnya harganya sudah turun ke certain persen. Let's say kalau di saya itu saya biasanya pakai standar 10-15. Artinya kalau saya cut loss itu artinya di angka 10% saya udah turun kira-kira 10%. Dan kalau misal saya mau take profit itu let's say di 15% saya udah take profit. Artinya jangan sampai kita terlalu serakah menyebabkan pada saat kita udah nyampe ke titik 15% dan kita mengharapkan itu naik lagi. Jadi kita let's say mungkin nanti habis 15% kita 17%, naik 20%. Habis itu tidak mau dilepas nih, masih mau dipertahankan berharap bisa naik terus. Dan ternyata pada saat nanti dia berbalik arah, artinya dia turun sahamnya. Nah, orang tuh suka berpikir nanti pasti naik lagi. Nah, ini yang salah dalam sebuah estimasi dan juga sebuah perencanaan money management di sebuah investasi terutama di saham. Kenapa? Karena pada saat kita membeli saham itu kita udah harus tahu nih sebenarnya kalau kita udah bisa untung let's say 7 sampai 10%, let's say kita minimum kita untung 7% ya. In let's say 1 week. Oke, kita ngomong let's say 1 week 7%. Kalau kalian rutin, artinya kalau kita rutin melakukan itu 7% setiap minggu kita ngomong. Dalam 1 bulan kalian berarti udah dapat return kira-kira 28% dari total portofolio kalian. Itu udah lebih besar dari kalau kalian deposito di bank. Deposito di bank itu cuma let's say yang paling bagus tuh mungkin let's say cuma 7% lah at the max itu per year. Kalau kalian sebulan bisa dapat 28% dan konsisten, kita mau konsisten sampai dengan 12 bulan ke depan. Artinya kalian udah above 300% sebenarnya kalau kalian tuh main. Tapi yang perlu diketahui adalah di dunia saham itu ada masa-masa emang dia tuh akan dalam 1 tahun tuh nggak semuanya tuh uptrend. Jadi kita kan ada saham tuh ada arahnya tuh ada uptrend ada downtrend. Jadi ada saat dimana kita tuh posisinya bakal saham tuh emang harus turun dan kita emang harus mengkonvert saham itu menjadi cash. Itu ada saat titik dimana jadi kayak let's say kalau misalnya teman-teman udah biasa di saham, biasanya ada istilah January effect, terus ada juga after April. Kenapa after April itu juga lumayan krusial? Karena biasanya rilis financial statement audited itu di after April. Jadi setelah April biasanya udah ada announcement mengenai pembagian dividen kan. Jadi pembagian dividen di announce, nanti setelah pas pembagian dividen itu biasanya harga saham naik tuh, ya kan? Harga saham naik. Nanti setelah pembagian dividen biasanya harga saham cenderung turun. Nah itu udah ada tuh flow-nya dan itu udah ada polanya bagaimana supaya saham itu tuh kita bisa mainkan tapi dengan safe gitu. Jadi dalam kasus ini juga yang menurut saya kurang tepat itu adalah money management. Kok bisa sampai saya lihat di beritanya itu, ini kalau kita lihat ya, kita coba ambil baca di sini, turunnya sampai hampir 60% atau lebih dari 60% kalau hari ini, karena saham LUCK itu dia tidak lepas sama sekali dan harganya sekarang udah harga terakhir ada di 300. Ini harganya tuh di bawah IPO, which is ini ada sesuatu yang aneh nih. Maksudnya kok bisa sih mempertahankan saham yang harganya udah jatuh dari 2000. Ini kan istilah kalau nasabah dibelikan saham ini dari tahun 2018 sejak IPO, itu harusnya kalau ditahan udah di angka 2000 kenapa nggak dilepas itu? Ini sesuatu yang aneh sebenarnya. Berarti kan mereka katanya dibelinya kan bertahap dari yang 600 mungkin berapa lot, habis itu di 700 terus 900 ya katanya sih bertahap, tapi saya nggak tahu ke portofolionya pasti masih nasabahnya beda. Tapi yang terjadi adalah di angka 2000 mereka nggak lepas, terus mereka diamkan sampai dengan turun. Ini turunnya soalnya cepat gitu, misalnya dari 2000 tiba-tiba ke 1400. Artinya kan bukan sesuatu yang wajar gitu. Artinya ini sebenarnya udah tahu nih indikasinya pada saat angka udah peak ini kita harusnya bisa lepas nih. Dan sebenarnya nggak usah nunggu sampai 2000 sih. Artinya pada saat kita udah beli di bawah 600, ini naik udah ke 1000 aja tuh dalam waktu singkat kan. Ini kan kita ngomong dari 600 ke 1000 tuh
Ya let's say nggak nyampe sebulan lah ini kalau kita lihat dari awal 600 itu di awal April, akhir April udah 900. Kalau saya sih udah saya lepas karena itu berarti kan potensial gainnya kamu kan udah more than 50% kan. Artinya udah wow, itu that's amazing gitu. Maksudnya buat apa kita mempertahankan sampai peak dan nggak tahu kapan bakal dilepas itu. Ini something wrong sih. Jadi kayak ada I don't know, maybe mungkin kayak apakah kurang koordinasi di internal ataukah emang ada kepentingan gitu kan ya. Nah, ini seperti yang diberitakan juga nih di CNBC yang saya baca nih, katanya di sini masalah izin juga ya. Ini izinnya di sini dipertanyakan. Nah, kalau izinnya kita itu manajer investasi yang kayak ada di perusahaan sekuritas, itu emang kita boleh mengelola dana nasabah, tapi biasa bentuknya sih dalam bentuk reksadana sih biasanya. Jarang kita mengelola dana nasabah tuh langsung mainin akunnya tuh jarang banget, karena sebenarnya pada saat nasabah membuka akun tuh ya kewajiban atau hak dan kewajiban yang terjadi di akun itu adalah sebenarnya kembali lagi ke milik nasabah ya. Walaupun saya tahu sih beberapa nasabah walaupun kalau ada buka akun di perusahaan sekuritas ya ada juga yang mau dimainkan sahamnya, tapi jarang itu dijadikan sebuah produk yang dibuat sebuah perjanjian yang memang tertulis, karena itu biasanya sifatnya bukan dalam bentuk perjanjian tapi dalam bentuk ya gentle agreement atau kayak istilahnya ngomong secara informal aja. Nah, jarang banget dibuat sebuah perjanjian bahwa dia akan kelola dana sahamnya gitu. Biasanya dalam bentuk reksadana kalau di perusahaan sekuritas. Nah, di sini kalau dilihat izin usahanya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk keuangan dan investasi. Nah, jadi kan sebenarnya kalau di sini kan artinya kan scope of kerja atau misalnya ruang lingkup dari bisnis sendiri kan hanya untuk memberikan pelatihan kepada para masyarakat agar mengerti mengenai produk keuangan dan tidak salah dalam melakukan investasi. Ya menurut saya sih ini cukup fatal sih, karena harusnya seorang financial advisor atau lembaga financial advisor itu nggak boleh langsung menggunakan otoritas untuk mengelola dana nasabahnya sih, karena itu berarti ada salah function dalam sebuah bisnisnya sih. Jadi kalau lihat banyak pengaduan ini, kalau dilihat sampai ada 80, sekitar 80-an. Kalau kemarin yang beberapa channel pengakuan dari nasabahnya ada kurang lebih yang sudah melapor tuh ada 19 nasabah kalau nggak salah, dengan total dana yang dikelola itu adalah 2M. Oke. Nggak besar, tapi juga untuk beberapa, kalau di dunia market pasar modal sih 2 miliar sih very small amount, tapi kalau untuk masing-masing orang saya lihat ada yang investnya sampai sekian ratus juta. Itu sih menurut saya masing-masing orang pasti ada ekspektasinya, dan ya I know pasti very disappointment sih, kayak istilahnya kok bisa sih sampai kayak udah dipercayakan untuk kelola terus ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan pada saat diedukasi. Ya itu saya paham sih, pasti pada nasabahnya banyak yang kecewa. Nah, terus balik lagi kita ke saham LAK ya. Kita ke saham LAK, saham Sentra Mitra Informatika ini. Jadi di sini ada saham LAK ini. Nah, ini underwriternya nih di sini tertulis Philips Sekuritas Indonesia. Nah, kan. Terus share registernya PT Adimitra Jasa Corpora, terus dimiliki oleh shareholdernya perorangan beberapa orang, dan juga ada asingnya ada 20%, publiknya 20%. Oke. Nah, yang saya notice di sini adalah kemarin disebutkan bahwa nasabahnya itu didaftarkan di saham di sekuritas Philips Sekuritas. Dan pas saya lihat saham LUCK ini tuh underwriternya PT Philips Sekuritas Indonesia. Oke. Berarti kalau misalnya peluangnya sebenarnya kemungkinan yang terjadi di belakang layar nih adalah, artinya di belakang cerita ini kan kita tahunya kan di kulit luarnya kan adalah komplain nasabahnya. Yang pertama adalah kita cek ya dari sini ya. Pada saat saham ini IPO, nah, ini kan untuk ngedongkrak value-nya biar bisa naik ke atas atau mempertahankan harga sahamnya pada saat IPO kan perlu dana dong pasti kan. Nah, ada kemungkinan kenapa nasabahnya semua dibelikan dana ini adalah supaya untuk menaikkan harga saham. Ini bisa juga nih. Ini asumsi ya, saya nggak bisa ngomong ini benar apa enggak. Ini salah satu asumsi yang saya punya. Jadi
pada saat semua saham itu anggaplah 2 miliar dana nasabah ya berarti 2 miliar dana nasabah itu dengan nih harga saham yang istilah kita ngomong 300 per lembar, itu pasti bisa ngedongkrak nilai value dari si saham ini. Jadi sahamnya harganya naik terus nih. Oke, nggak tahu gimana caranya, itu salah satu faktor yang bisa terjadi. Nah, pada saat udah naik ke atas, nah di sini nih titiknya nih. Nah, apakah di sini ada informasi internal yang memang katanya bakal ada dibeli di angka 1.700 itu kan, makanya dipertahankan supaya nggak dijual. Nah, tapi pada kenyataannya faktanya ya saham ini cenderung turun, ya, naik ke bawah, turun ke bawah, dan sampai hari ini udah angkanya menyentuh 300. Nah, kalau memang saham ini dibeli, artinya ada orang yang mau beli dengan harga 1.700, sedangkan harga pasarnya 300. Saya rasa sih ada yang aneh juga kalau bener ada orang yang bakal beli saham di harga dengan harga 1.700 per lembar atau 2.000 per lembar, tapi harga pasarnya 300 per lembar. Something wrong dan harus dipertanyakan sebenarnya. Itu yang mungkin terjadi, artinya dalam arti mungkin ada juga istilahnya, asumsi saya adalah untuk mendongkrak saham ini, makanya dibelikanlah saham-saham ini supaya bisa menaikkan harga saham ini sampai ke titik 2000. Asumsi kedua, mungkin bukan karena internalnya si financial advisor ini yang memang bermain, tapi udah dijanjikan oleh sekuritas ini sesuatu yang memang ada informasi yang memang bakal terjadi nih. Jadi istilahnya ya sebenarnya si financial advisor itu nggak ada keinginan atau ada mau mencoba untuk melakukan ya istilahnya kita ngomong insider trading lah ya. Tapi ini ada informasi yang mungkin diberikan oleh si sekuritas ini supaya nasabahnya bisa dibelikan ke saham ini gitu. Dan itu ternyata mungkin baru tahunya ini kan mulai turun kan di Juni nih. Nah, mungkin baru ini turun, semakin turun dan makin turun. Nah, ternyata mungkin hanya tujuannya untuk mendongkrak aja di depan gitu. Karena kan si sekuritas itu kan kalau misalnya ada buyer, itu kan berarti dia kan ya artinya secara performance sekuritasnya kan berarti bagus ya. Kita ngomong berarti dia kalau IPO saham tuh pasti harga saham naik gitu kan. Ya base history-nya bagus gitu. Tapi after that ya kalau nggak di-maintain saham itu, dan apalagi saham-saham baru yang istilahnya kalau saya lihat sih sebenarnya bagus cara laporan keuangan itu, financialnya dia quite good sih, artinya marginnya bagus, terus juga kita lihat ya salesnya 40 billion, terus oke. Kita lihat nih equity liability-nya juga sama asetnya juga gedean, asetnya more than 2 times gitu. Jadi kayak ini sih perusahaan yang very aman lah ya, maksudnya sangat bisa diinvest gitu kan. Tapi di sini kayaknya kalau lihat dari price earning ratio-nya juga stabil, nggak ada masalah, 13 kali. Dividend per share-nya ini quite good juga. Nah, tapi di sini yang paling problem mungkin cash flow-nya sih. Cash flow-nya minus, tapi harusnya nggak terlalu major. Ini kan angka di kuartal 31 Maret ya. Kuartal 31 Maret 2020. Jadi sebenarnya secara performance sih nggak ada yang menjelek di sini. Tapi yang jadi masalah itu adalah sebenarnya kenapa saham ini pada saat turun sedikit tuh nggak dilepas sih. Itu yang jadi considerasinya saya sih, kok bisa sih dipertahankan sampai akhirnya tinggal, artinya kan nasabah kan udah pernah profit sampai 100% let's say gitu ya, udah kalau sampai ke 2000, terus kenapa nggak dilepas pada saat let's say udah turun 10%, lepas aja gitu. Itu kan sesuatu yang basic kan, artinya kita udah dapat untung 100%, kita lepas di angka 10, maksudnya turun 10% dari angka yang udah kita dapat 10%, ya kita dapat 90% tuh kenapa nggak dilakukan gitu, kenapa harus dipertahankan sampai dengan sahamnya tuh jatuh ke angka 300 yang which is tuh udah kayak dia udah nggak bisa diapa-apain lagi itu, udah jatuh itu. Apakah berekspektasi untuk bisa naik lagi ke angka 2000? I don't think so sih. Ya jadi itu sih, itu yang kemungkinan asumsi yang terjadi di balik dari histori yang sudah kelihatan sekarang di market gitu kan. Jadi kalau dari saya sih pesannya adalah yang pertama, kalau main saham itu sebenarnya prinsipnya cuma 2.
Yang satu, jangan pernah beli dalam satu saham untuk satu portofolio. Jadi portofolio itu harus dibagi dalam beberapa saham. Dan kedua itu harus punya money management yang kuat sih. Artinya jangan terlalu serakah. Kalau memang udah turun sahamnya di bawah 10%, itu udah kalau di cut loss aja gitu. Kalau emang posisinya memang nggak bagus, karena market itu kita nggak bisa tebak, tapi kita bisa pelajari ritmenya. Artinya pada saat contoh kemarin COVID, pada saat udah COVID aja di pasar global itu udah turun. Nah, kita tuh biasanya agak delay nih, pasar global duluan, biasanya kita turun belakangan. Pada saat itu terjadi, sebenarnya kita udah bisa mengasumsikan atau mengestimasikan bahwa pasar saham pasti jatuh. Nah, itu harusnya kita udah lepas tuh. Udah lepas, kita konversi ke cash. Habis itu kita kita mau main saham yang istilahnya pendek-pendek, atau kita mau lepas kita jadi instrumen yang lain. Let's say kan kalau sekarang kan orang banyak berborong emas, kedua properti. Kenapa emas? Karena emas itu adalah safe investment atau safe instrument yang istilahnya mau kapanpun itu pasti akan naik gitu. Karena orang pasti perlu emas. Kedua, kenapa properti? Karena pada saat ini COVID-19 ini tuh menyebabkan banyak orang yang istilahnya butuh uang untuk ya mungkin kelangsungan hidup, mungkin juga untuk memperpanjang bisnis usahanya, karena kemarin mengalami badai yang menyebabkan nilainya turun. Makanya banyak yang ngejual dengan harga yang cukup relatif murah. Ada yang saya pernah lihat kemarin ada yang jual sampai 50% dari harga pasar. Itu karena saking mungkin BU-nya gitu ya, sehingga mereka harus berani untuk ngelepas asetnya. Nah, ya itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya di saham, mungkin buat sekarang boleh sih buat saya, kalau menurut saya untuk beli, tapi untuk jangka panjang. Kita nggak ngomong untuk jangka pendek. Kenapa? Karena saham, misal contoh kita ngomong, coba saya satu saham ya, saham BBCA misalnya. Nah ini kan sahamnya kan cenderung uptrend nih, nggak pernah turun ya. Terus turunnya itu pada saat di Februari Maret nih. Nah tapi dia udah mulai rebound nih, udah ke 31. Tadi kalau misalnya teman-teman ada yang beli di angka bottom 23, sekarang juga udah lumayan nih, dapatnya udah dapat satu lembar tuh untuk 7.000 perak gitu. Jadi harusnya momen ini dimanfaatkan untuk teman-teman beli saham tuh yang kekuatannya tuh ada gitu. Kalau bank misalnya kayak bank BCA atau bank BRI itu kan ke fundamentalnya kan very strong ya. Artinya mau kalian invest sekarang, nanti kalian tutup mata terus tiba-tiba bangun lagi 10 tahun lagi, itu pasti naik harganya. Nggak mungkin tiba-tiba, kecuali saham kecuali BCA-nya mungkin, tapi nggak mungkin collapse juga sih, karena BCA tuh menurut saya fundamentalnya lumayan kuat sih. Karena semua orang duitnya udah taruh, kebanyakan semua orang punya rekening BCA dan kebanyakan juga transaksi di BCA, dan itu yang menyebabkan fundamental BCA tuh kuat banget. Jadi mereka nggak perlu istilahnya dana banyak masuk, mereka tuh sekarang cuma tinggal ngatur gimana cara untuk bisa diinvest. Kalau di sisi bank tuh dia artinya memberikan pinjaman kepada orang-orang yang emang perlu dengan resiko yang rendah. Artinya mereka ya selektif aja, saya nggak perlu terlalu banyak cari uang keluar gitu, tapi saya bisa tinggal langsung perlu untuk istilahnya puterin uangnya supaya bisa dialokasikan ke pinjaman-pinjaman, sehingga bank bisa dapat istilahnya kalau dari sisi bank income. Kalau kan bunga yang dihasilkan dari atas pinjaman kan sebenarnya kan income dari sisi bank gitu kan. Nah itu sih. Jadi sahamnya yang dipilih saham-saham kayak gitu. Jadi jangan saham-saham yang receh-receh dulu sih kalau sekarang sih. Terus kalau misalnya yang kedua, tadi kan kita sampai masalah saham yang kalau misalnya turun 10% dilepas. Nah kalau saham yang misal naik pun ya itu sama. Saham tuh naik udah hampir misalnya 7, 10 atau 15, ya itu saya bilang ya udah lepas aja, jangan sampai nanti sahamnya balik lagi turun ke bawah, akhirnya kita nggak mau lepas dan akhirnya nyangkut sahamnya. Itu sangat disayangkan sih. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti, kan pasti di minggu depan pasti akan ada pers, terus ada juga kayak pernyataan mengenai apa tindakan selanjutnya. Jadi ya di dunia saham begitu sih. Di dunia saham tuh ya ada di mana titik-titik ya, kayak misalnya emang keperluan interest internal terus dipakai sehingga dengan kerjasama dan sebagainya yang menyebabkan ya kerugian dari si nasabah. Itu sih bukan pertama kali sih. Ini tuh mungkin udah cerita keberapa dari sejak beberapa tahun, cuma mungkin ada yang diekspos ada yang enggak, karena beberapa nasabah yang enggak semuanya berani untuk mengekspos gitu. Karena ada beberapa nasabah ya udah terima aja, kalau emang udah loss ya loss gitu kan, maksudnya terima aja. Tapi kalau ini kebetulan diekspos dan cukup happening, sehingga ya saya pengen coba bahas supaya nanti kedepannya jangan sampai ada lagi orang-orang yang istilahnya
mempercayakan dana investasinya, habis itu ya terjadi lagi yang sama. Jadi menurut saya sih yang penting adalah teman-teman bisa main sendiri gitu kan, karena sebenarnya main saham kan cuma batasnya buy and sell gitu kan. Pada saat kalian merasa itu bisa dibeli, pada saat itu memang tidak bisa dipertahankan dan dijual. Dan itu bisa dimainin sendiri karena sekarang udah bisa semua online, semua sekuritas hampir punya platform, dan itu semua diawasin oleh OJK gitu. Dan selama teman-teman bermain dengan aman dan menggunakan prinsip yang tadi saya ceritakan, itu semua pasti bisa dikontrol dan juga bisa menghasilkan return yang lebih besar daripada hanya sebesar bunga deposito. Ya kalau misalnya kita ngomong nggak usah 7% lah, kasar jeleknya aja ya kita ngomong ya, kita punya return seminggu itu 3% ya. 3% nggak susah, 3% bisa. 3% seminggu kalian kali 4 minggu, rutin 12% sebulan, itu berarti dalam setahun kalian udah dapat kayak di atas 120%. Itu very easy sih kalau di Indonesia sih. Karena kalau yang udah lebih expert biasa mainnya ya kalau cuma 2% sih kecil banget gitu. Biasanya mereka kayak punya strategi dan punya technical analysis, fundamental analisisnya udah kuat. Ya let's say mereka dalam 2 minggu bisa dapat yang saham sekali hajar 30%. Nanti mungkin mereka stop berapa minggu gitu. Habis itu nanti minggu keberapa mereka sekali ambil 20%. Jadi ya di dunia saham ya memang bisa mengubah ekonomi seorang sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat beberapa orang-orang sukses tuh dulunya juga berkutat di dunia saham. Kita ngomong beberapa orang-orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, semua pasti udah pernah berkecimpung di dunia saham. Either dia pertama bermain sahamnya, habis itu dia invest sebuah bisnis, habis itu dari bisnis itu dia IPO-in menghasilkan uang, habis itu dari IPO itu dia right issue dan sebagainya, sehingga duitnya terus bertambah. Ya itu karena emang kita cari uang di pasar saham tuh very gampang gitu, very easy gitu. Jadi yang selama kita bisa kelola bisnis dengan baik, dana yang kita pada saat IPO kita bisa right issue lagi, dan kita bisa buka bisnis baru dari hasil dana segar yang kita dapat dari dunia saham, dari pasar saham ini gitu. Jadi ini tempat dimana kita tuh bisa mengekspand kita punya keuangan dan juga kita punya bisnis dalam waktu singkat dan juga dengan value yang sangat besar gitu. Kalau bisnis teman-teman misalnya saya mau dong saat bisnisnya saya kira-kira bisa nggak sih saya IPO atau saya bisa dapat investasi, itu kalian bisa kontak kita di deskripsi yang ada di video ini. Nanti di video di deskripsi itu kalian bisa cari kita, nanti bisa konsultasi, nggak usah takut, itu semuanya free. Kalian bisa nanya, tinggal kalian setup ke kita waktunya kapan yang kalian bisa. Nanti kita akan ngomong one on one, mau via online atau via offline, nanti tinggal diatur waktunya. Oke, mungkin itu dulu hari ini. Feel free untuk kontak kita dengan melihat deskripsi yang ada di video ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita, karena kita akan memberikan edukasi dan juga beberapa informasi yang bisa dipakai sebagai referensi untuk teman-teman. Thank you for watching.